Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab. Eh, saya ingin mencoba mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Epi Suryati dan Melisa dengan judul Perbanyakan Tanaman Tomat dengan menggunakan BAP dan NAA secara in vitro. Baik, selanjutnya eh, pendahuluannya yang pertama NAA atau disebut naphthalene acetic acid adalah zat pengatur tubuh yang tergolong auksin yang dapat meningkatkan sintesa protein yang digunakan sebagai sumber tenaga dalam pertumbuhan. Terus yang kedua BAP atau disebut benzyl amonia purin. Ini tergolong zat pengatur tubuh dalam kelompok sitokinin yang berfungsi untuk mengatur pembelahan sel dan morfogenesis. Kemudian selanjutnya, teknik in vitro merupakan suatu metode untuk mengisolasi, mengambil, atau memisahkan bagian tanaman seperti sel, protoplasma, jaringan, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, yaitu bebas hama dan penyakit. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh BAP, NAA, dan interaksi keduanya terhadap perbanyakan tunas pucuk tomat secara in vitro. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh secara interaksi dan tunggal antara pemberian zat pengatur tubuh atau JPTP-BAP dan NAA terhadap perbanyakan tunas pucuk tomat secara in vitro. Selanjutnya, bahan dan metode. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Waktu penelitian mulai dari bulan Maret sampai Juni 2015 dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau disebut RAL. Parameter yang diamati yaitu umur pucuk tunas, jumlah tunas, tinggi tunas, persentase tumbuh tunas, persentase tumbuh akar, dan jumlah eksplan yang membentuk kalus. Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik. Bila F dihitung dengan besar dari F tabel, dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata jujur atau disebut BNJ dengan taraf 5%. So itu di sini ada hasilnya, hasil pembahasannya, hasil kalau yang pertama ini hasil yang menggunakan BAP. Nih, bisa dilihat ya, umur muncul tunas 60 hari 12,12B terus sampai ke 11,95. Kemudian ini jumlah tunas shot atau shot ini 9 buah. Kemudian tinggi tunas, persentase tumbuh tunas, persentase tumbuh akar, warnanya bisa dilihat angka pada kolom dan baris yang diikuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji laju BNJ ini menggunakan taraf 5%. Terus yang selanjutnya tabel kedua ini yang menggunakan NAA sama ini menggunakan taraf 5%. Ini bisa dilihat ininya tabelnya ya. Kemudian selanjutnya umur muncul tunas atau shot per hari. Pelakuan BAP dan NAA tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap umur muncul tunas pucuk tomat.
nih perlakuan BAP dan NAA itu tidak ada pengaruhnya. Sedangkan secara tunggal BAP memberikan pengaruh yang nyata terhadap muncul tunas pucuk tomat, dan pemberian NAA secara tunggal juga memberikan pengaruh yang nyata. Jadi pemberiannya masing-masing itu nggak dicampurin, nggak dilakukan, nggak disatuin, dan itu tidak ada menunjukkan pengaruh. Sedangkan pemberian masing-masing NAA dan BAP itu memberikan pengaruh yang nyata. Jumlah tunas tanpa pemberian zat pengatur tumbuh eksogen ke dalam media hormon endogen yang ada belum mampu untuk mendorong pembelahan sel dan pembesaran, sehingga pembentukan tunas yang diharapkan belum terbentuk dengan optimal. Sedangkan perlakuan NAA secara tunggal memberikan pengaruh terhadap jumlah tunas pucuk tomat. Kemudian selanjutnya tinggi tunas. Penambahan NAA telah mampu menginduksi pembentukan, sedangkan pemberian konsentrasi NAA secara tunggal memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tunas. Dengan penambahan BAP saja tanpa NAA mampu menginduksi sel-sel tanaman untuk terus berkembang dan bertambah ukurannya. Selanjutnya, persentase tumbuh tunas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap pemberian BAP, menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap persentase tumbuh tunas. Kemudian selanjutnya persentase tumbuh akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tunggal pemberian perlakuan NAA berpengaruh yang nyata terhadap persentase tumbuh akar eksplan pucuk tomat. Kemudian selanjutnya jumlah eksplan yang membentuk kalus. Rata jumlah eksplannya membentuk kalus dengan konsentrasi BAP dan terlihat bahwa BONO, BONI, BON2, BINO, BINI, B2NO, dan B3NO tidak ada terbentuk kalus. Ini diduga karena pemberian BAP dan NAA konsentrasinya selalu berbeda, dan ada yang tanpa pemberian DPT atau zat pengatur tubuh. Setelah itu di sini ada proses permohonan izin metode genetik untuk tanaman tomat. Ya, di sini yang pertama itu dari pemohon, kemudian terus pemohon secara tertulis kepada PPP, setelah itu ke Badan Litbang Pertanian. Setelah itu kemudian ke sini tim evaluasi, di kontrol mungkin ya persyaratan administrasinya, terus jangka waktu biasanya 3 hari. Kemudian ke Badan Litbang Pertanian lagi, balik lagi. Setelah itu turun surat keputusan Kementerian Pertanian. Setelah turun ini kemudian diserahkan lagi kepada Kepala BPNTPP. Setelah ini baru ke pemohon. Ya, bisa dipahami ya, ini sini ada lembaganya. Ini bisa dilihat. Kemudian satu lagi ada nih, ya kalau ini mah tata cara permohonan pengujian tanaman PRG di PUT atau RUT. Ini bisa dilihat. Kalau ini mah prosesnya lumayan lama ya. Dari pemohon, kemudian
masuk ke Menteri Pertanian melalui Menteri Lingkungan Hidup. Setelah itu masuk lagi jadi dari Kepala Badan Litbang Pertanian ini ke KK, KKHPGR. Ini di sini 7 hari, di sini 14 hari, 2 minggu. Kemudian dari sini Aida kembali dulu ke PTKH PGR. Ini 30 hari, kemudian di sini balik ke sini lagi. Dari 30 hari ini kemudian diberikan kepada ini nih, Kepala Badan Penelitian Pertanian. Setelah di sini tuh selama 7 hari. Kemudian ke Menteri Pertanian, kembalikan lagi melalui Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian setelah itu ke pemohon. Ya, di sini ada prosesnya, bisa dipahami mungkin lah. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari semuanya ini, jadi pemberian BAP dan NAA berpengaruh terhadap parameter tinggi tunas dengan perlakuan terbaik BINO yaitu 6,16. Kemudian secara tunggal BAP berpengaruh nyata terhadap parameter umur muncul tunas dan presentasi tumbuh tunas dengan perlakuan terbaik B2 atau 2 ppm tinggi tunas dengan perlakuan terbaik BO atau 0 ppm jumlah tunas dengan perlakuan terbaik B3 atau 3 ppm. Secara tunggal NAA berpengaruh nyata terhadap parameter umum mutu tunas dan tinggi tunas dengan perlakuan terbaik NO atau 0 ppm dan persentase tumbuh akar dengan perlakuan terbaik N3 atau 1 ppm. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.